にわか雨ですか。Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah anime yang berjudul Sakamoto Desuga. Berkisah seorang siswa yang selalu terlihat keren apapun yang terjadi, walau saat ia dikerjai maupun dibully. Jadi bagaimana kehidupan sekolahnya? Yuk kita mulai ceritanya, man. Awal cerita diperlihatkan sekelompok anak berandalan yang sedang berbuat usil kepada salah satu siswa. Namun tak diduga si target menggagalkannya dengan cara yang keren. Yang tak lain ia adalah Sakamoto. Tak berhenti sampai di situ. Mereka lalu mengikuti Sakamoto ke WC dan menyemburkan air ke dalamnya. Mereka awalnya berpikir itu berhasil. Namun ternyata ia membawa payung dengan gaya kerennya. Setelahnya kelas pun dimulai. Akan tetapi meja kursinya telah disembunyikan. Lagi-lagi ia mengatasinya sambil bergaya dengan cara duduk di atas jendela yang membuat kagum para wanita. Atas kejadian sebelumnya, mereka bertiga pun sangat kesal dan membuat rencana jahat yang lebih serius. Selanjutnya mereka menyuruh seorang siswa agar membawa Sakamoto pergi ke lab IPA sendirian. Dan saat Sakamoto masuk, ia tiba-tiba dijerat oleh mereka bertiga yang berencana memukulnya hingga 100 kali, bahkan juga akan menelanjanginya. Namun tiba-tiba ruangan tersebut terbakar karena bekas rokok mereka. Dan naas, pintu tersebut terhalang tongkat yang membuat mereka pun terkunci. Dan saat ingin menelpon pun mereka kehabisan baterai, yang membuat mereka sangat panik dan hampir menggunakan cairan kimia untuk memadamkannya. Namun Sakamoto melarangnya, karena itu akan memperbesar api tersebut. Dan mereka heran melihat Sakamoto sangat tenang di sana. Namun tiba-tiba Sakamoto membuka bajunya dan mengeluarkan jurusnya. Mereka bertiga heran melihat gerakan Sakamoto yang aneh. Hingga mereka mengira Sakamoto mengeluarkan keringatnya untuk memadamkan api tersebut, yang membuat mereka juga mengikutinya. Mendengar suara berisik di lantai atas, sang guru pun memeriksanya dan mereka akhirnya selamat. Sesuai rencana Sakamoto, yang mana rupanya ia sengaja membuat kegaduhan agar ada guru yang datang ke sana. Bahkan Sakamoto mengatakan kebakaran itu disebabkan olehnya untuk melindungi mereka bertiga nih teman-teman. Cerita berpindah ke seorang siswa bernama Sarah. Ia adalah seorang model dan suka mencari perhatian. Namun ia kesal karena para wanita lebih menyukai Sakamoto dibanding dirinya. Hal itu membuatnya berusaha untuk menjahili Sakamoto. Namun seperti yang kita tahu, Sakamoto selalu terlihat keren apapun yang terjadi. Hingga keributan pun terjadi saat seekor lebah memasuki ruangan kelas. Para murid pun keluar dengan cepat, namun para cowok terkurung sebab para wanita menguncinya. Seketika sang guru menyuruh yang lain untuk melepas seragam mereka, karena katanya lebah akan mengincar benda yang berwarna hitam. Mereka pun segera melepasnya kecuali si Sakamoto. Sarah yang melihatnya pun keheranan melihat Sakamoto yang tak bergeming, yang rupanya Sakamoto mencoba melawannya. Melihat aksi Sakamoto yang keren, membuat Sarah putus asa untuk bersaing dengannya. Namun teman-temannya tertawa saat melihat badan Sarah yang lucu.
Dan ia pun memutuskan untuk menjadi pelawak, walau lawakan sangat garing. Cerita kemudian berpindah. Pada suatu hari, Sakamoto secara tak sengaja melihat seorang siswa dipalak oleh kakak kelas. Ia bernama Yoshinabu. Nah, saat melihat Sakamoto, ia mencoba meminta tolong padanya untuk membantunya. Dengan alasan ia sudah tidak lagi mempunyai uang, yang pada akhirnya Sakamoto pun mau menolongnya. Bukannya balas dendam, mereka malah bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang. Namun Sakamoto ditempatkan di kasir, karena wajahnya yang rupawan, membuat pelanggan saat itu sangat banyak. Sedangkan Nobu bekerja mati-matian di dapur. お疲れ様。 Hari demi hari berlalu, dan Nobu menerima gaji pertamanya, yang membuatnya sangat senang. Namun naas, pada hari itu kakak kelas sebelumnya melihat Nobu bekerja, dan mengancamnya untuk pergi ke suatu taman. Karena takut, Nobu pun datang ke sana dan mereka kembali meminta uang. Seketika Nobu menolak memberikannya uang, saat mengingat perjuangan kerasnya selama ini. Ketika Nobu dihajar mati-matian, Sakamoto pun datang untuk membantunya. Alhasil, mereka pun berhasil mengalahkan mereka. Dan dari sini kita belajar bahwa kita harus melindungi harga diri dari kerja keras yang telah dilalui, walau rasa sakit yang didapati. Beberapa minggu telah berlalu dan sekarang terlihat Sakamoto sedang membantu Shinobu untuk belajar. Namun tiba-tiba ibunya Shinobu datang. Dengan segera, Sakamoto pun langsung bersembunyi di bawah kasur. Yang rupanya nih teman-teman, ibunya Nobu jatuh cinta kepada Sakamoto. Yang padahal ia masihlah mempunyai suami. Naas, pada saat itu buku catatannya tertinggal, membuat Shinobu meninggalkan Sakamoto sendirian di sana. Namun ibu Nobu menyadari bahwa Sakamoto sedang bersembunyi di rumahnya, yang kemudian ia mencarinya. Walau sudah mencari kemana-mana, namun ia tidak berhasil menemukannya. Yang akhirnya ia menyetel sebuah film. Dan dari sinilah kita tahu mengapa ia mencintai Sakamoto. Ya, karena mirip dengan salah satu tokoh drama Korea favoritnya. Yang pada akhirnya Sakamoto mempunyai ide untuk mengakhiri kisah percintaan ini. Ia lalu berlari dan seolah-olah masuk ke dalam TV. Yang padahal itu adalah hasil rekaman. Yang intinya ia berharap untuk tidak mengejarnya lagi karena berasal dari dunia yang berbeda. Dan kemudian melakukan salam perpisahan. Cerita berpindah, di mana ada seorang guru BK yang sangat benci dengan Sakamoto. Karena selama ini ia tidak pernah bisa menghukumnya. Namun seperti yang kita ketahui, Sakamoto selalu sempurna apapun yang terjadi. Itu mengapa guru ini sangat ingin menghukumnya sesekali saja. Hingga suatu ketika gerak-gerik Sakamoto sangat mencurigakan. Yang guru itu kira mereka sedang merokok. Namun nyatanya Sakamoto sedang bermain gelembung sabun yang merupakan terapi agar mereka bertiga berhenti merokok. Pernah juga saat pembersihan kelas, yang mana saat itu Sakamoto nampak bermain-main. Akan tetapi saat guru tersebut ingin memarahinya, ternyata Sakamoto sedang membersihkan atap kelas mereka. Atas kejadian sebelumnya membuat dirinya frustasi. Dan kelas pun dimulai. Namun di tengah pelajaran, Sakamoto malah makan yang tentunya itu melanggar peraturan. Bahagia bukan kepalang. Sang guru akhirnya bisa menghukum siswa yang menjengkelkan itu. Namun pandangan jahatnya itu berubah.
saat ia memeriksa keadaan Sakamoto di luar kelas, yang ternyata ia sedang merawat burung yang terluka dan memberi makannya. Melihat itu, sang guru terharu dan merasa bersalah. 3 days later. Kemudian cerita berpindah, di mana ketua kelas yang bernama Megumi, ternyata ia juga menyukai Sakamoto, dan ia selalu diam-diam mengambil gambarnya. Sampai ia tak sengaja memotret hantu yang selalu ada pada Sakamoto. Tentu saja Megumi sangat khawatir dan ingin memberitahunya. Namun ia takut Sakamoto akan membencinya karena telah mengambil gambar secara diam-diam, yang membuat Megumi mengurungkan niatnya. Akan tetapi kejanggalan pun terjadi. Yappari, nanto ka shite tsudaenai to. 初めてなんだ。エクステ。Lagi-lagi Megumi diam-diam mengambil gambar Sakamoto kembali. Namun fakta mengejutkan terungkap, yang ternyata hantu tersebut mencintai Sakamoto. Dengan segera Megumi memberitahu pada Sakamoto bahwa ada seorang hantu yang mencintainya. Namun yang ada, hal itu membuat malu Megumi karena takut Sakamoto salah paham padanya. Namun rupanya Sakamoto membalas perasaan hantu itu dengan ngeprint wajahnya. Dengan balasan terima kasih itu, hantu itu pun tidak pernah mengganggunya lagi. Oke, sampai di sini dulu. Saya sendiri bingung mau lanjutin atau tidak, tapi saya saranin agar kalian langsung nonton aja, biar ya komedinya dapat lah. BTW yang kita bahas tadi sampai episode ke-6 ya. Oke, terima kasih udah nonton dan bye.